Di mana ada susah, di situ ada senang. Sebuah benda yang sama bisa saja mendatangkan susah dan bisa juga mendatangkan senang. Susah dan senang hanyalah permainan pikiran menurut pertimbangan si aku, si nafsu. Kalau dirugikan, datanglah susah. Kalau diuntungkan, datanglah senang. Bahkan turunnya air hujan pun bisa menjadi sebab susah dan senang, tergantung dari segi mana kita melihatnya. Kalau merasa diuntungkan oleh hujan, maka timbullah senang dan hujan pun dipujinya. Kalau merasa dirugikan oleh hujan, maka timbullah susah dan hujan pun dimaki-maki. Apakah hidup harus seperti ini? Hanya menjadi budak nafsu? Kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Tak ada yang benar-benar tetap, tapi ada satu hal yang seringkali tetap, cara kita bereaksi. Kita dikendalikan oleh pola pikir reaktif, bukan reflektif. Kita senang bila mendapat, kita kecewa bila kehilangan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa perasaan kita begitu mudah dipermainkan oleh keadaan? Coba kita renungkan sejenak, apakah hujan memang menyusahkan? Atau apakah sebenarnya kita yang belum belajar menerima? Mungkin bukan hujan yang menyusahkan, tapi ekspektasi kita yang ingin hari berjalan sesuai keinginan. Ketika hidup tak sesuai skenario, kita menyalahkan yang di luar. Padahal masalahnya ada pada cara kita memandang. Hidup bukan tentang menghindari susah dan mengejar senang. Hidup adalah tentang memahami bahwa keduanya adalah bagian dari perjalanan. Seperti siang dan malam, seperti pasang dan surut. Kita tak bisa mengusir malam hanya karena lebih suka terang. Dan kita tak bisa selalu menuntut terang tanpa memberi ruang pada gelap. Filosofi hidup yang lebih dalam mengajarkan kita untuk tidak dikendalikan oleh senang dan susah. Senang bukanlah tujuan dan susah bukanlah musuh. Keduanya adalah guru, yang satu mengajarkan syukur, yang satu mengajarkan sabar. Jika kita terus hidup hanya mengikuti kemauan nafsu, maka kita akan terombang-ambing. Bahagia menjadi semu, karena selalu bergantung pada hal di luar diri. Namun bila kita mulai menyadari bahwa yang benar-benar penting bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menyikapinya, disitulah awal dari kebebasan batin. Mari kita mulai dari hal kecil. Saat hujan turun dan rencana kita gagal, tarik napas dalam-dalam. Lihatlah hujan itu apa adanya. Bukan sebagai pengganggu, bukan juga sebagai penyelamat. Ia hanya hujan. Dan kita punya pilihan. Menjadi korban perasaan atau menjadi tuan bagi pikiran kita sendiri. Hidup yang bijak bukanlah hidup tanpa susah dan senang. Tapi hidup yang bisa menerima keduanya dengan lapang dada. Sebab di balik setiap susah, tersembunyi potensi untuk tumbuh. Dan di balik setiap senang ada pelajaran untuk tetap rendah hati. Karena akhirnya, hidup bukan soal apa yang kita miliki, tapi tentang siapa kita di tengah segala perubahan itu.